Saudara, pasang surut hubungan Megawati dengan Presiden Joko Widodo kian nampak di publik. Hal ini sempat dibantah oleh Ketua Umum PDI Perjuangan yang menyebut dirinya baik-baik saja dengan Jokowi. Lalu benarkah hubungan keduanya memang benar-benar baik-baik saja? Akankah setelah ini ada pertemuan yang bisa menepis berbagai isu keretakan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri? Kita bahas di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke studio. Sudah ada Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam Mbak Adisti. Ya, kemudian juga melalui sambungan Zoom ada politisi senior PDI Perjuangan, Bung Andreas Hugo Parera. Selamat pagi, Bung Andreas. Selamat pagi, Adisti. Ya, kemudian juga ada Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina. Selamat pagi, Bang Sylvester. Adisti, selamat pagi, Bang Hugo. Ya, kita pagi. Oke, menarik sekali nih ya. Setelah Pilpres dan juga menjelang Pilkada, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Bu Mega mengatakan bahwa hubungan antara dirinya bersama dengan Presiden Joko Widodo ini baik-baik saja. Nah, Bung Andreas, mengapa perlu disampaikan ke depan publik bahwa memang Bu Mega ini hubungannya baik-baik saja dengan Pak Presiden Jokowi? Ya, Adisti, kalau kita melihat saya belum berani menafsirkan seperti itu dalam arti bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu bahwa Ibu Mega tidak ada masalah gitu, hubungan baik-baik saja dengan Presiden. Tapi juga beliau menyampaikan bahwa orang bertanya gitu mungkin karena ya hal yang berkaitan dengan isu 3 periode, terus perpanjangan masa jabatan, yang posisi sikap Ibu Mega menolak itu, karena beliau paham konstitusi, dan itu adalah ranah yang ada di MPR. MPR lah yang memutuskan, dan itu harus melalui proses amandemen undang-undang. Dan waktu itu ya kami tahu gitu di MPR, saya kebetulan juga di Badan Pengkajian MPR, kami sedang membahas soal rencana amandemen undang-undang yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Tapi ketika itu memang ada isu masuk ya, konon isu ini dari istana gitu, bahwa akan ada upaya untuk memasukkan ide untuk perpanjangan atau 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Jadi awalnya dari situ ya sebenarnya ya. Kemudian ya kami akhirnya stop itu, termasuk ya di fraksi diperintahkan untuk tidak membahas perpanjangan karena itu bertentangan dengan konstitusi, karena yang dibicarakan waktu itu adalah soal haluan negara. Nah sehingga ya saya nggak tahu apa, dan Ibu juga di dalam pidatonya itu menyampaikan bahwa beliau mengerti konstitusi. Jangan sampai hanya karena pimpinannya melanggar dan merusak konstitusi, ya kemudian ya ini jadi masalah untuk kita bangsa dan negara. Beliau bahkan menyampaikan bahwa ya tanyalah kepada ahli-ahli hukum tata negara, siapa yang ahli hukum tata negara di situ. Jadi ya Ibu tidak menyinggung soal nama gitu, tapi beliau menyinggung presiden, dan presiden itu adalah lembaga negara. Tapi begini Bung Andreas, ini kan pernyataan pertama kali yang keluar dari Bu Mega setelah pasca Pilpres mengatakan bahwa memang hubungan antara dirinya dan juga Presiden Joko Widodo ini memang baik-baik saja. Presiden itu lembaga. Presiden itu lembaga. Kalau Jokowi itu adalah pribadi. Jokowi. Jadi apa yang Ibu maksud bahwa beliau tidak setuju dengan posisi beliau adalah perpanjangan atau penambahan menjadi 3 periode, perpanjangan itu melanggar konstitusi gitu. Dan itu sebagai lembaga negara kita harus taat pada konstitusi. Itu yang kita tangkap, yang saya tangkap bahwa beliau ya selalu taat pada konstitusi, dan beliau menyampaikan itu secara terbuka supaya kita paham persoalannya apa. Kalau memang Bu Mega dan juga Pak Jokowi ini memang benar baik-baik saja, tentu saja kita mengharapkan publik ada pertemuan di antara keduanya memang menegaskan bahwa memang hubungan ini baik-baik saja begitu. Berarti Bu Mega akan hadir ya, menghadiri peringatan kemerdekaan ini di IKN berarti ya, kalau memang benar baik-baik saja hubungannya 17 Agustus mendatang, Bung Andreas? Saya nggak tahu, tapi ya kalau Pak ini kan
tadi konfirmasi Pak Pratikno kan sampaikan bahwa diundang, tapi saya belum tahu apakah akan hadir atau tidak. Oke, baik. Dan bisa juga kan disampaikan bahwa bisa hadir di Istana Negara di Jakarta atau di IKN kan. Itu undangan bisa untuk dua pilihan itu. Tapi katanya kalau untuk mantan presiden ini langsung diundang ke IKN untuk melihat bagaimana sekarang pembangunan di IKN, dan berarti belum ada keputusan ya apakah akan hadir di IKN atau hadirnya di Istana di Jakarta untuk Bu Mega? Saya belum tahu. Oke, belum tahu. Saya ke Bung Silvester. Bung Silvester, ini kalau memang hubungan antara Bu Mega dan Pak Jokowi ini baik-baik saja, itu artinya nanti Anda melihat akan terbuka komunikasi atau bagaimana? Karena kan kita tahu sebentar lagi Prabowo Gibran ini akan menjalankan pemerintahan begitu ya. Setidaknya harus ada apa ya, sowan dululah ke Bu Mega begitu, supaya Bu Mega juga memberikan advice atau semacamnya. Akan ada komunikasi semacam itu enggak? Ya, kalau ini kan suatu hal yang baik ya, kalau pernyataan dari Bu Mega bahwa hubungannya dengan Pak Presiden Jokowi baik-baik saja. Saya berpikir bahwa Pak Jokowi juga merasakan hal yang sama, hanya memang kemarin itu perbedaan pilihan dukungan ya antara Pak Jokowi dan Bu Mega. Hanya saja di sini saya mau membetulkan sebenarnya bahwa masalah 3 periode dan perpanjangan itu Pak Jokowi sama sekali tidak pernah mewacanakan atau mengkoordinasikan dan juga tidak mau. Ini saya juga harus bilang ya ke Bang Hugo, senior saya dari NTT, bahwa Bu Mega ini dikasih info yang salah oleh teman-teman PDIP, ya, termasuk siapapun ya. Karena begini, saya ini termasuk orang yang ada ketika situasi 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden. Saya saya pun menentang ya. Jadi kalau kita ngomong begini kan, ini hanya bisa-bisanya aja. Tapi hasil dari omongan kita itu ada buktinya. Contohnya ya, kalau ada 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden, Pak Jokowi itu bersama kami ya, relawan Jokowi itu tidak membuat acara mendukung Pak Ganjar, yaitu Nusantara Bersatu. Yang mana di situ Pak Jokowi mengatakan bahwa ada rambut putih dan juga dahi berkerut. Intinya itu, makanya Pak Jokowi juga tidak akan ya dalam suatu situasi di Semarang itu, di Jawa Tengah kalau nggak salah itu, mempertemukan Pak Prabowo dan Pak Ganjar di Pematang Sawah. Jadi ini Bu Mega menurut saya dikasih kebohongan sama teman-teman yang tidak tahu persis cerita mengenai 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden. Karena begini, saya juga menantang karena saya ini adalah koordinator yang membaik 400 relawan yang membuat Setia Tegak Lurus Jokowi, yang mana kami bikin ini supaya nantinya kita mendukung presiden ya yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju, bukan negara gagal. Jadi menurut Anda ada kesalahpahaman ini ya soal 3 periode ini ya, Bung Silvester? Nggak ada sama sekali, itu kebohongan besar yang sengaja ditiupkan dan memang nggak ada bukti. Kita mau ngomong harus ada bukti gitu loh. Sekarang Bang Hugo coba tanya teman-teman PDI atau bilang yang Pak Hasto juga ngomong bahwa istana memerintahkan ada salah satu tokoh ya, Pak Rashid, saya lupa namanya, itu nggak ada buktinya gitu loh. Jadi kita kasihan bangsa ini kalau dijejali oleh opini ataupun pernyataan-pernyataan yang bohong gitu loh. Nah, saya tuh sepakat ya dengan Pak Bambang Pacul gitu loh ya, yang menurut saya dari PDIP beliau ini sangat waras gitu loh. Beliau mengatakan orang baik jangan dilawan dan terbukti gitu loh. Oke, baik. Ya, Jokowi akhirnya Pak Prabowo dan Mas Gibran menang. Ini yang harus jadi pelajaran buat teman-teman PDIP supaya ke depannya juga ya kan bisa memenangkan Pilpres ya kan. Tapi di sisi lainnya bahwa kita anak-anak bangsa ini harus mengajarkan, mencerahkan bangsa ini dengan hal-hal yang positif. Jangan hal-hal yang bohong gitu. Saya tangkap Bung Silvester. Respon Anda, Bung Andreas Hugo. Ternyata ini ada informasi yang keliru kalau kata Bung Silvester.
Ya, saya dalam proses perjalanan ini kan yang berkaitan dengan perpanjangan 3 periode, kemudian perpanjangan masa jabatan. Saya di MPR, di Badan Pengkajian MPR, dan ketika berita-berita ini masuk dan tiba-tiba aja gitu, karena persoalan pembahasan di Badan Pengkajian itu menyangkut pokok-pokok haluan negara, ada rencana amandemen yang menyangkut pokok-pokok haluan negara. Kemudian ada berita seperti itu dan kami diperintahkan untuk stop, tidak membahas lagi untuk amandemen ini gitu. Jadi itu salah satu, dan itu posisi dan sikap Ibu Ketua Umum, hal yang bertentangan dengan konstitusi kan beliau sampaikan juga di situ. Bertentangan dengan konstitusi, ya pasti beliau tidak menyetujui itu gitu. Dan ranah itu adalah ranah di MPR, yang beliau ya tahu bahwa MPR sedang membahas hal yang lain yang berkaitan dengan amandemen. Ya, ini soal proses kenegaraan gitu, bukan proses di relawan gitu. Kami bukan. proses kenegaraan yang ada dalam berkaitan hal yang sangat penting yang tahan dulu Bung berkaitan dengan Silvester. konstitusi, berkaitan dengan konstitusi gitu. Jadi ranahnya itu beda gitu. Level of talknya itu beda gitu. Jadi disitulah persoalannya. Dan bilang levelnya beda ya. Tahan Bung Silvester. Ini histori sejarah. Anda jangan memutarbalikan sejarah ya. Bukan. Saya tidak memutarbalikkan. Saya menyampaikan fakta. Tahan dulu Bung Silvester biar Bung Andreas berbicara sampai selesai dulu. Saya menyampaikan fakta yang saya alami. Saya menyampaikan fakta yang saya alami. Fakta kan Anda hanya mendengar, bukan Oke, silakan Bung Silvester. Pak Bung Andreas. Itu ada bukti. Bahwa kita diminta untuk Ini Anda mendengar. Oke, baik. Bung Andreas, Bung Silvester, tahan dulu. Saya tidak bisa mendengar apapun kalau misalkan dua-duanya berbicara. Saya ke Mas Agung dulu deh. Mas Agung, ini perdebatan yang pagi-pagi sudah luar biasa ya. Padahal membahas soal bagaimana hubungan Bu Mega dan juga Pak Jokowi yang katanya Bu Mega ini memang baik-baik saja. Kalau Anda melihat seperti ini, jadi bagaimana ini sebenarnya? Kontradiktif ya? Iya, jadi rasanya. Pagi ini semacam simulasi kecil ya. Bagaimana relasi Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Dengan kehadiran Bang Andreas Hugo dan Pak Silvester gitu. Tapi yang jelas, kalau secara personal relasi itu baik-baik saja, yang jadi catatan adalah secara institusional. Lembaga kepresidenan dengan PDIP secara keseluruhan. Karena apa? Karena memang ada beragam macam isu ya. Pintu masuknya 3 periode, kemudian perpanjangan masa jabatan, kemudian ada soal berbeda pilihan di Pilpres. Karena di PDIP kan kita tahu harus tegak lurus dengan ketum. Ketika dideklarasikan Ganjar, otomatis harus Ganjar. Tapi kan pada kenyataannya ada Gibran. Nah, akhirnya terbelahlah dukungan itu. Nah, saya kira ini bukan hal yang sederhana bagi Bu Mega ketika kita ambil landasan historiknya hubungan dengan Pak SBY. Yang sampai hari ini, ya saya kira 20 tahun itu belum selesai. Ya. Unfinished story lah gitu. Jadi dalam konteks ini ada arahan mengikuti cerita itu juga antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Jadi kalau misalkan di endorse ketemu, mungkin saja ketika nanti upacara di IKN bisa, tapi untuk lebih jauh saya kira dalam waktu dekat tampaknya masih kecil kemungkinan. Tapi kalau Anda melihat di simulasi pagi ini saja, apakah akan hadir gitu Bu Mega di IKN atau justru memang hadirnya di istana? Tapi kalau memang tadi pihak istana mengatakan memang mantan presiden ini diundangnya semuanya ke IKN. Nah ini gimana nih kalau Anda melihatnya? Kalau secara teknis mungkin kalau ke IKN Ibu Mega agak kesulitan ya, karena kan lumayan jauh jaraknya, fasilitas juga belum banyak tersedia. Tapi kalau di Jakarta mungkin. Tapi dengan kondisi sekarang sepertinya itu kecil kemungkinannya. Karena apa? Karena ada banyak barrier, ada banyak tantangan-tantangan politik yang itu belum tuntas dan itu harus dikondisikan ketika Presiden Jokowi mampu merajut komunikasi dengan Ibu Mega secara langsung gitu. Nah, sampai hari ini itu kan belum terwujud ya. Bahkan kemarin pada momen yang paling sakral Idul Fitri yang biasanya ada open house dan seterusnya itu tidak terjadi. Apalagi ini misalkan momen sakral kedua kemerdekaan. Kalau memang Ibu Mega nggak datang dan sebelum itu tidak ada arahan, contoh misalkan Presiden Jokowi datang memberikan undangan misalkan langsung, saya kira agak kecil kemungkinan Ibu Mega akan datang dalam acara. Kalau memang Ibu Mega tidak akan datang di perayaan 17, ini menjadi kali pertama ya berarti ya?
Ya seperti itu tampaknya, karena memang baru tahun ini memang perbedaan sikap paling mencolok antara Presiden Jokowi dengan Ibu Mega atau PDIP sendiri, seperti itu. Tapi kenapa, apa yang kemudian menjadi, yang juga pertanyaan kita semua begitu ya, apa yang kemudian menjadi, sampai harus diutarakan begitu, kalau memang hubungan saya, Bu Mega, dengan Pak Jokowi ini baik-baik saja, harus diutarakan. Tapi kita kan semua publik lihat aja gitu kenyataannya seperti apa begitu, karena memang dari sebelum Pilpres saja sampai sekarang belum ada pertemuan tuh gitu. Betul. Nah jadi di pidato yang hampir 50 menit itu, penggalan hubungan baik-baik saja itu hanya di capture oleh Ibu Mega sekitar mungkin setengah menit ya, nggak nyampe, mungkin 15 detik lah. Tapi totally beliau lebih banyak mengelaborasi soal 3 periode. Bahkan di pidato itu juga ada singgungan soal masalah netralitas gubernur dan PJ gubernur misalkan. Kemudian soal keberanian aparatur di sana untuk berpihak kepada masyarakat. Dan dalam beberapa hal saya melihat tone paling banyak itu mengkritik ketimbang baik-baik saja gitu. Sehingga memang akhirnya membuat frame berpikir tentang relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Mega itu ya relasi objektif saja. Pribadi kita nggak ada masalah, tapi secara institusional, secara formal, secara kenegaraan, secara konstitusional, ini emang ada masalah besar. Dan Ibu Mega di sini mengafirmasi posisi tawarnya sebagai penjaga marwah konstitusi, seperti itu. Jadi sebenarnya ada memang yang unfinished ya? Persis. Unfinished yang memang harus diselesaikan, dan sepertinya soal usulan 3 periode ini yang menjadi awal ini sebenarnya harus tabayun lah ya? Betul, saling ketemu langsung tanpa perantara sehingga pagi ini lebih dingin, tidak seperti tadi. Oke, saya ke Bung Andreas Hugo dan juga Bung Sylvester yang masih bergabung bersama kami. Bung Andreas, Bung Sylvester gimana? Sudah cooling down dulu masing-masing keduanya ya? Ini tampaknya perlu ada tabayun ini soal asal muasal soal 3 periode begitu ya, Bung Sylvester. Anda melihat memang perlukah di sini memang ada penyelesaian yang kalau kata Mas Agung tadi ada yang belum selesai nih sebenarnya begitu, dan ini perlulah tabayun kalau tidak salah begitu ya untuk menyelesaikan ini semua. Ya, jadi hanya saya mau luruskan sedikit ya, yang menjaga konstitusi ini kita semua, bukan hanya Bung Mega. Saya pun sebagai rakyat menjaga konstitusi gitu loh. Hanya tadi saya agak Pak Hugo mengatakan beliau DPR yang terhormat, ya kan? Yang MPR, pembahasan itu DPR. MPR yang terhormat. Begini, Bang, kalau saya tidak mengetahui proses 3 periode, ya kan, dan juga perpanjangan, dan ada hasil kita mendukung Pak Ganjar dan Pak Prabowo, saya nggak akan ngomong. Saya ini adalah orang yang membuat koordinator dari Setia Tegak Lurus Jokowi yang akan mendukung calon presiden yang didukung Pak Jokowi. Kami lakukan itu. Jadi kembali lagi ya kan, itu 3 periode ya kan, dan juga perpanjangan. Pak Jokowi sendiri sudah mengatakan bahwa itu menampar ya kan, dan mempermalukan beliau gitu. Dan ketika perbincangan kami dengan presiden, belum pernah presiden meminta tolong kami untuk wacana ini agar diproses gitu loh, membantu proses, ngomong ke MPR, DPR, terus mengorganisir masyarakat ke DPR, nggak ada gitu loh. Hanya ada 1 relawan aja ya dari sekian ratus, hanya 1, dan juga ada 2 oknum menteri yang itu memang penjilat gitu loh. Jadi Pak Hugo ya, tolong ya di sini kita sejarah ini harus kita luruskan gitu loh, buat anak cucu kita. Saya ini bukan penjilat Pak Jokowi ya. Oke, baik, tahan di situ Bung Sylvester. Dan lain-lainnya ya. Oke, tahan di situ. Itu. Oke. Tapi Anda juga yang nggak usah lah terlalu seolah-olah bahwa Ibu Mega ini paling benar gitu loh. Apa yang dikatakan Bu Mega ini kan kebohongan yang dapat info dari orang-orang juga yang tukang bohong gitu loh. Oke, baik, tahan di situ Bung Sylvester, tahan di situ. 3 periode dan lain-lain itu nggak ada. Oke, baik, gitu loh. baik. Sekarang giliran Bung Andreas. Bung Andreas, tampaknya perlu diluruskan ini soal 3 periode. Gini, Adisti, level of stocknya itu beda. Yang satu bicara soal personal, yang satu bicara soal proses kenegaraan, lembaga kenegaraan. Di situ Ibu Mega bicara soal lembaga kenegaraan. Itu proses kenegaraan bohong ya. Bung Sylvester, tahan dulu. Terlalu Kalau Pak berlebihan. Mas Tina ini kan
kelasnya Pak Matutina kan bicara soal kalian PDIP bentuk tim Bung khusus Silvester, ya. tahan dulu, kita gantian ngomong ya, Bung Andreas. Sekarang giliran Bung Andreas yang berbicara. Soal Silakan. ini soal loyalis ke personal ya itu urusan beliau gitu. Kita kalau mau loyal ke Pak Jokowi secara personal itu urusan beliau. Tapi ini pembicaraan di dalam urusan kenegaraan, dan Ibu Mega itu berkali-kali bicara soal konstitusi. Nah itu yang harus dipahami. Kalau pembicaraan di dalam urusan pribadi mah bukan kita bicarakan di sini gitu. Untuk apa mau bicara di Kompas TV hanya untuk bicara urusan pribadi? Ini apa yang Ibu Mega bicarakan itu juga bicara urusan kenegaraan, urusan konstitusi itu. Persis seperti yang tadi ya dikomentari oleh narasumber kita gitu. Itu beda, itu kelasnya seperti itu, bukan kelas seperti urusan loyal pribadi dan kemudian kita ini bicara soal lembaga kenegaraan. Memang orang PDIP ini selalu merendahkan orang, makanya kalian itu kalah di Pilpres ya. Bung Silvester, tahan dulu Bung Silvester. Ini nggak bisa. Kau pikir saya Oke, Bung Silvester, tahan dulu di situ, Bung Silvester. Saya mempertanyakan dulu untuk pertanyaan ke. Saya berapa orang anggota dewan dari PDIP saya jadikan loh. Saya bantu. Saya nggak pernah minta dari anggota dewan. Oke, sudah di luar konteks, Bung Silvester. Jangan bohong-bohong kau ini. Baik. Kita balik lagi ke tema ya, supaya tidak melebar kemana-mana ya, Bung Silvester ya. Ini anggota dewan ini hanya bikin hoax saja kalian ini. Oke, baik. Kita akan harusnya sepertinya dijeda dulu ya, karena memang masih agak panas begitu. Padahal kita membahas mau ada hubungan baik antara Bu Mega dan juga Pak Jokowi. Kita jeda dulu sejenak. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.